Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi di pelajaran matematika di semester kedua. Sehat semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita bertemu dengan pembelajaran bab 5 yaitu perbandingan. Hari ini kita akan bahas tentang perbandingan. Perbandingan ini memiliki kompetensi inti yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun kompetensi inti keterampilan yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang diperjelas di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan rasio dua besaran, baik itu satuannya sama atau satuannya berbeda. Dan poin 4.7 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran baik satuannya sama atau berbeda. Indikator pencapaian kompetensinya adalah mempelajari pengertian dasar perbandingan atau rasio, menjabarkan perbandingan rasio dua besaran, merumuskan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio dua besaran yang satuannya sama dan satuannya berbeda. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjabarkan perbandingan rasio dua besaran dengan tepat dan benar. Peserta didik dapat merumuskan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio dua besaran yang satuannya sama dan satuannya berbeda. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari nanti akan kita ketemukan dan sudah biasa bertemu, contoh nih, peta atau gambar berskala. SD pun kita sudah belajar. Peta. Jarak pada peta dengan jarak pada sebenarnya itu pasti beda. Contoh, jarak pada peta tertulis dari keranggan ke ujung aspal itu 10 cm. Padahal jarak yang sebenarnya itu nggak mungkin 10 cm, tapi 10 km. Nah, contoh lain. Ini ada miniatur pesawat terbang. Di miniatur akan dibuat semirip mungkin, sehingga bisa dilihat skalanya. Jadi di miniatur ini kita lihat pesawat yang sebenarnya bisa berapa perbandingannya dengan miniatur. Nah, pastinya lebih besar dari miniaturnya, tapi dengan spesifikasi yang sama, baik itu badannya, sayapnya, atau bagian belakangnya. Contoh yang lain, tentukan hasil dari bentuk-bentuk berikut. 2/3 dikali 4/5. 1/2 dikali 2/5. 3/5 dibagi 1/4. 1/2 dibagi 1/3. Jika A/2 sama dengan 4/5, tentukan nilai A. Nah, itu tadi
adalah salah satu contoh soal-soal berkaitan dengan perbandingan. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu skala. Bapak tahu dan Bapak yakin kalian sudah belajar ini di SD. Tapi di SMP ini akan kita perdalam lagi. Nah, skala ini ada beberapa model. Skala garis atau skala pada peta. Skala garis dibacanya biasanya di peta tuh ada 0, 5, 10, 15, 20 km. Artinya apa? 1 cm pada peta mewakili 5 km pada gambar sebenarnya. Nah, contoh yang lain, skala 1:20.000. Artinya 1 cm pada peta mewakili 20.000 cm pada gambar sebenarnya. Coba kamu perhatikan gambar pada peta Provinsi Jawa Barat seperti pada gambar 5.3 yang tadi. Nah, jadi bisa kita simpulkan skala itu adalah ukuran jarak pada peta dibagi ukuran jarak sebenarnya. Nah, contoh soal. Suatu peta tertulis skala 1:500.000. Jika jarak sebenarnya 20 km, berapa jarak pada peta? Nah, penyelesaiannya, skala yang diketahui adalah 1:500.000. Sama dengan kita tulis 1/500.000. Jarak sebenarnya pada soal apa tadi? 20 km. Nah, skala itu satuannya cm, berarti 20 km kita ubah ke dalam cm menjadi 2 juta cm atau dikali dengan 100.000 atau 20 dikali 100.000 jadi cm. Oke, jadi 2 juta cm. Maka jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Oke, jarak sebenarnya mana tadi? 2 juta. 2 juta dikali skalanya apa tadi? 1/500.000. Jadi 2 juta dikali 1/500.000 sama dengan nolnya kita ilangin nih. 100.000 bagi 100.000. Jadi sisa 20 bagi 5 cm. 20 bagi 5 berapa? Yaitu 4 cm. Artinya pada peta tertulis 4 cm. Kalau jarak sebenarnya yaitu 20 km. Adapun model lain, contoh yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu foto dan model berskala. Pas foto A ukurannya 2 dikali 3. Pas foto B ukurannya 4 kali 6. Nah, ini biasanya kita kalau cetak foto jelas ya, 2 kali 3 atau 4 kali 6. Pas foto tersebut memiliki bentuk yang sama dan ukuran sebanding atau ukurannya memiliki perbandingan yang sama. Lebar foto A berapa lebarnya? 2. Lebar foto B berapa? 4. Berarti lebarnya perbandingannya 2 dibanding 4 sama dengan sama-sama dibagi 2 nih. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Maka perbandingan lebar fotonya 1:2. Nah, contoh yang lain bisa kita lihat panjang fotonya. Panjang foto A berapa tadi? 3. Panjang foto B 6. Maka perbandingannya 3:6. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Perbandingan itu sama aja. Perbandingan itu sama aja 3
bagi 3, 6 bagi 3. Atau kalau atasnya bagi 3, bawahnya juga bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi, perbandingan lebar foto sama dengan perbandingan panjang foto. Sama-sama 1/2. Oke, kita lanjut perbandingan dan pecahan. Pengertian perbandingan dalam bentuk pecahan. Perbandingan itu adalah membandingkan suatu bilangan dengan bilangan yang lain dengan ketentuan satuan yang dibandingkan dengan kasus sejenis. Contoh, bila suatu bilangan A dan bilangan yang lainnya B dengan B tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan perbandingan A dan B ditulis A titik 2B atau A per B, dengan A dan B anggota bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. A dan B disebut faktor-faktor perbandingan. Nah, kalau kita buat contoh dengan perbandingan dan pecahan, misalkan bila bilangan 4 dibandingkan dengan 6, maka dapat ditulis 4/6 atau 4/6. Jadi bisa titik 2, bisa per. Diulang ya, 4/26 atau 4/6. Jadi kita tulis contohnya 4/26 sama dengan 4/6 sama dengan, 4/6 kelipatannya atau faktornya bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Artinya 4/6 berbanding dengan 2/3. Nah, setelah kita pelajari tadi materinya tentang perbandingan, kita masuk ke contoh soal berkaitan dengan perbandingan. Contoh yang pertama, bentuk sederhana dari perbandingan 27 cm dibanding 1,8 meter adalah. Nah, kita lihat. Ini yang satunya satuannya cm. Yang satunya dia satuannya meter. Maka kita harus ubah dari meter ini menjadi cm supaya satuannya sama. Jadi kita samakan dulu satuannya menjadi sama-sama cm. Jadi perbandingannya menjadi 27 cm dibagi 1,8 meter. 1,8 ini sama dengan 180 cm. Nah, 27 sama 180 ini bisa dibagi atau sama-sama bisa dibagi 9. 27 dibagi 9, 3. 180 dibagi 9, 20. Artinya, perbandingan 27 cm dibanding 1,8 meter menjadi 3/20 cm. Yaitu jawaban yang tepat C. 3/20. Ini satuannya sudah sama ya. Tadi sama-sama cm. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Siswa kelas 7 dan kelas 8 mengumpulkan data berbagai jenis makanan yang disukai. Nah, siswa kelas 7 yang suka nasi goreng itu 65 siswa. Sedangkan siswa kelas 8 yang suka nasi goreng 80 siswa. Yang suka gado-gado kelas 7 100 siswa. Kelas 8 yang suka gado-gado 150 siswa. Nah, jenis makanan yang ketiga yaitu bakso. Siswa kelas 7 yang suka bakso itu 125. Sedangkan siswa kelas 8 yang suka bakso itu 200.
perbandingan banyak siswa kelas 7 yang mengemari nasi goreng terhadap banyak siswa kelas 8 yang menggemari gado-gado adalah yang suka nasi goreng kelas 7 berapa tadi? 65. Yang suka gado-gado kelas 8? 150. Jadi 65 dibanding 150. Ini sama-sama bisa dibagi 5. Bagi 5. 65 dibagi 5, 13. 150 dibagi 5, 30. Maka perbandingan banyak siswa kelas 7 yang menggemari nasi goreng terhadap banyak siswa kelas 8 yang menggemari gado-gado adalah 13 banding 30. Ini jawabannya B. Bisa dicatat ya di buku catatan. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga. Perbandingan berat badan Andi dan Boni adalah 7 banding 8. Jika berat badan Boni 48 kg, maka berat badan Andi adalah sama dengan perbandingan Andi dibanding perbandingan Boni dikali berat badan Boni. Perbandingan Andi berapa? 7. Perbandingan Boni berapa? 8. 7 per 8 dikali berat badan yang diketahui. Berat badan Boni tadi berapa? 48. 48 dibagi 8 dikali 7 atau 7 dikali 48 dibagi 8 sama dengan 42 kg. Maka jawaban yang tepat adalah berat badan Andi 42 kg. Kita lanjut ke soal yang keempat. Perbandingan berat badan Cika dan Dewi adalah 5 banding 6. Jika jumlah berat badan keduanya 77 kg, maka berat badan Dewi adalah kita lihat berat badan Dewi bisa dihitung Dewi dibanding Dewi plus Cika atau berat badan Dewi dibanding berat badan Dewi plus Cika dikali berat badan keduanya. Dewi 6. Berat badan keduanya 5 tambah 6 berapa? 11. Dikali berat badan keduanya berapa? 77. Jadi 6 per 11 dikali 77. 77 dibagi 11 berapa? 7. Oke, 7 dikali 6 42 kg. Jadi, jawaban yang tepat adalah 42 kg. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Semoga kalian bisa memahami tentang perbandingan, baik itu skala atau perbandingan dalam bentuk soal-soal cerita. Semangat terus belajarnya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan atau pekan depan di materi berbalik nilai atau perbandingan berbalik nilai dan senilai. Semoga kalian memahami materi awal kita di bab 5 ini. Semoga kalian sehat terus, jaga kesehatan, ingat selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker jika keluar, dan jaga jarak andai kata kalian harus keluar. Semangat terus ya anak-anak. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak di materi kita selanjutnya. Ingat, bisa kalian pahami perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Semangat terus anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.